Perkenalkan, nama saya Lana Pakaran Pandita dengan NIM 18221441. Selanjutnya kita akan membahas tentang ritual situation. Ritual situation adalah peristiwa yang didefinisikan secara sosial yang memicu serangkaian perilaku yang saling terkait yang terjadi dalam format terstruktur dan memiliki makna simbolik. Ritual situation dapat berkisar dari yang sepenuhnya pribadi hingga sepenuhnya publik. Ritual situation yang sepenuhnya pribadi itu merupakan keputusan pribadi. Contohnya, mengucap doa pada hari ulang tahun dengan makna khusus bagi individu tersebut. Sedangkan ritual situation umum itu seperti sepasang suami istri yang setiap merayakan hari jadi pernikahan akan datang ke tempat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pernikahan merupakan ritual situation yang lebih umum dibanding perayaan ulang tahun pernikahan. Sedangkan hari libur nasional merupakan ritual situation yang sangat umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya ritual situation. Ritual situation sangat penting bagi pemasar karena seringkali melibatkan perilaku konsumsi yang ditentukan. Pentingnya ritual situation bagi pemasar yang pertama yaitu pemasar dapat mengembangkan produk dan promosi di sekitar ritual situation umum yang muncul setiap tahun. Misalnya perusahaan coklat seperti Silver Queen setiap tahunnya pada hari Valentine mengeluarkan produk coklat dengan bungkus yang berbeda atau dengan ukuran yang lebih beragam. Sehingga dengan mengembangkan produk dan promosi ini, Silver Queen dikenal dengan produk yang identik dengan hari Valentine. Lalu yang kedua yaitu pemasar juga mencoba untuk mengubah atau membuat pola konsumsi yang terkait dengan ritual situation. Banyak perusahaan berusaha menjadikan produk dan layanan mereka sebagai bagian dari pola konsumsi yang terkait dengan masa datang. Misalnya, upacara keagamaan dan after ceremony party. Yang dulunya acara-acara peringatan dilakukan dengan sederhana dan hanya fokus pada keagamaan. Tetapi dengan adanya perilaku ritual atau ritual behavior, pemasar mengubah pola konsumsi menjadi after ceremony party yang lebih mewah dan mahal. Misalnya catering dan hiburan mahal dan aktivitas interaktif untuk menghibur ratusan tamu dan menjadikan pola konsumsi ini sebagai tren masa kini. Lalu yang selanjutnya yaitu ritual situation juga dapat mengakibatkan konsumsi yang merugikan. Contohnya yaitu pesta minuman keras atau meminum minuman keras secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan juga sosial. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hal ini dapat dipahami sebagai perilaku ritual yang dipicu oleh acara sosial yang melibatkan serangkaian perilaku dan rutinitas yang saling terkait dan hasil dalam arti khusus dan penghargaan bagi peserta, misalnya kesenangan individu atau juga penerimaan individu oleh kelompok tertentu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Stefani Adelia Setiakrista NIM 18221440. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengaruh situasional dan strategi pemasaran. Pada bagian sebelumnya kita menjelaskan berbagai strategi pemasaran berdasarkan pengaruh situasional. Nah, di sini kita akan lebih fokus pada proses pengembangan strategi semacam itu. Jadi sangat penting untuk dicatat bahwa individu tidak menghadapi situasi secara acak. Sebaliknya, kebanyakan orang menciptakan banyak situasi yang mereka hadapi. Dengan demikian, individu yang memilih untuk terlibat dalam olahraga yang menuntut fisik seperti jogging, tenis, atau bola raket secara tidak langsung memilih untuk mengekspos diri mereka pada situasi lelah atau haus. Hal ini memungkinkan pemasar untuk mengembangkan produk, periklanan, dan strategi segmentasi berdasarkan situasi yang mungkin dihadapi individu yang memilih berbagai gaya hidup.
Setelah mengidentifikasi berbagai situasi yang mungkin melibatkan konsumsi suatu produk, pemasar harus menentukan produk atau merek mana yang paling mungkin dibeli atau dikonsumsi dalam situasi tersebut. Salah satu metode untuk melakukan pendekatan ini adalah dengan cara mengukur situasi dan produk secara bersama. Berikut ini adalah tabel dari 13-3 penjelasannya. Contoh yang ditunjukkan pada gambar 13-3. Nah, di sini situasi penggunaan yang berkisar dari konsumsi pribadi di rumah hingga konsumsi jauh dari rumah, di mana ada kekhawatiran terhadap reaksi orang lain terhadap kita. Diskalakan dalam hal kesamaan atau hubungan dengan produk yang sesuai untuk situasi tersebut. Dan untuk penggunaan situasi pertama, membersihkan mulut saat bangun di pagi hari, pasta gigi dan obat kumur dipandang paling sesuai. Nah, tadi bisa dilihat di gambar 13-3 ya teman-teman. Nah, dan untuk situasi penggunaan yang kedua, sebelum pertemuan bisnis penting di sore hari, melibatkan konsumsi di luar rumah dan perhatikan terhadap tanggapan dari orang lain. Hasilnya, permen karet atau permen rasa mint lebih disukai. Nah, menurut Anda, di mana lokasi produk seperti Listerine bread strip di peta ini? Jadi, untuk mengembangkan strategi pemasaran berbasis situasi itu ada 5 pendekatan teman-teman. Yang pertama, menggunakan studi observasi. Nah, diskusi kelompok fokus, wawancara mendalam, dan data sekunder untuk menemukan berbagai situasi penggunaan yang mempengaruhi konsumsi produk. Yang kedua, ada survei sampel konsumen yang lebih besar untuk memahami dan mengukur bagaimana produk digunakan dan keuntungan yang dicari dalam situasi penggunaan oleh segmen pasar. Buat matriks segmentasi orang situasi, nah baris adalah penggunaan utama situasi dan kolom adalah kelompok pengguna dengan kebutuhan atau keinginan unik. Setiap sel berisi manfaat utama yang dicari. Yang keempat ada mengevaluasi setiap sel dari segi potensi, yaitu ada volume penjualan, tingkat harga, biaya untuk melayani, kekuatan pesaing, dan sebagainya. Yang kelima, kembangkan dan terapkan strategi pemasaran untuk sel-sel yang menawarkan keuntungan yang cukup potensi yang diberikan kemampuan kita. Berikut adalah contoh iklan, teman-teman. Nah, untuk menentukan bagaimana produk saat ini digunakan di berbagai situasi, dapat menentukan pemasar mengembangkan strategi periklanan dan pemosisian yang tepat. Dalam contoh tadi ada Wrigley's mungkin mengiklankan spearmint gumnya memiliki kemampuan menyegarkan nafas yang membuatnya sesuai untuk digunakan dalam situasi sosial jauh dari rumah. Atau pemasar mungkin mencoba berubah situasi di mana produk yang digunakan. Dan pada gambar 13-3, obat kumur tidak dianggap tepat untuk dikonsumsi jauh dari rumah. Bagaimana jika versi Scope dikembangkan di satu telan setelah digunakan? Bisakah berhasil dipromosikan untuk digunakan jauh dari rumah? Apakah itu bisa bersaing dengan strip napas? Nah, ilustrasi 13-8 ini mempromosikan penggunaan baru untuk susu Arla lacto-free dalam kampanye Say Yes to Fruity Fruit Smoothie. Nah, berikut adalah tabel 13-2 ini tentang segmen orang situasi untuk Sultan Lotion. Nah, ada potensi penggunaan Sultan Lotion seperti tabir surya untuk menggunakan situasi, ada muda, anak-anak remaja, dewasa, perempuan, laki-laki, umum, dan situasi manfaat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.